Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United kembali mengalami kekalahan, kali ini dengan skor 0-2 di tangan Newcastle dalam lanjutan Premier League. Kekalahan ini menambah catatan dan buruk mereka menjadi 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Legenda klub Gary Neville melontarkan kritik tajam terhadap pemilihan pemain Amorim pada pertandingan melawan Newcastle. Menurutnya hanya Amad Diallo yang dimainkan sesuai posisi idealnya. Ketidakseimbangan ini, kata Neville, menjadi salah satu alasan utama United gagal tampil maksimal. Gary Neville juga menyoroti lini belakang dan tengah United yang dianggap lamban dan tidak sinkron. Menurutnya formasi 3 back dengan berduet gelandang yang digunakan Amorim kurang ideal. Dengan performa yang terus menurun, Amorim perlu menemukan formula yang tepat untuk mengatasi permasalahan taktik dan seleksi pemain. Keputusan yang salah dalam memilih pemain tidak hanya merugikan hasil pertandingan, tetapi juga menurunkan kepercayaan diri skuad. Bagi Amorim, tantangan ini adalah ujian besar untuk membuktikan bahwa dia mampu membawa perubahan positif di Manchester United. Waktu terus berjalan, dan para penggemar setan merah berharap hasil lebih baik segera datang sebelum musim ini benar-benar menjadi bencana. Kekalahan Manchester United atas Newcastle memberikan banyak kritik kepada Manchester United. Salah satu kritik utama terhadap Manchester United saat ini adalah pendekatan taktik yang diterapkan Amorim. Diogo Dalot yang biasanya bermain sebagai bek kanan sering terlihat terlalu jauh maju di sisi kiri lapangan. Penempatan ini membuatnya sulit memberikan kontribusi yang efektif, bahkan hanya bisa memberikan umpan sederhana ke tengah tanpa menghadirkan ancaman dari sisi lebar. Situasi serupa terjadi pada Nasoir Mazraoui di sisi kanan. Sementara itu, Matthijs de Ligt yang diharapkan menjadi pilar pertahanan tampak kesulitan menghadapi pergerakan Alexander Isak bahkan Lisandro Martinez. Pemain yang dianggap paling cocok dengan formasi ini tampil di bawah standar. Kekacauan ini menunjukkan bahwa para pemain United belum sepenuhnya memahami atau nyaman dengan sistem yang diterapkan. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Amorim untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain sekaligus memperbaiki sistem yang ada. Amorim sendiri mengakui bahwa menjual ide permainan di tengah hasil buruk adalah tantangan besar. Namun tanpa perubahan signifikan dalam performa, United beresiko memulai membangun kembali tim di posisi yang lemah. Amorim tidak dituntut untuk langsung meraih trofi. Bahkan absennya United dari kompetisi Eropa musim depan bisa dianggap sebagai peluang untuk fokus membangun tim. Namun performa seperti sekarang tidak bisa diterima. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Setan Merah dilaporkan bisa merekrut Danilo untuk memperkuat sektor bek kiri mereka. Menurut laporan dari Tuttosport, Ruben Amorim sendiri yang dikabarkan cukup tertarik untuk mengamankan jasa sang bek. Danilo merupakan tipikal bek serba bisa selain memainkan peran fullback. Ia juga piawai sebagai wingback. Ia juga bisa bermain di kedua sisi sayap dan bisa bermain sebagai bek tengah. Jadi MU tertarik untuk menggunakan jasanya. MU sendiri punya kans yang sangat besar untuk bisa mendapatkan Danilo di bulan Januari 2025 ini. Ini disebabkan sang bek sudah dicoret dari skuad Juventus. Ia tidak masuk dalam rencana Thiago Motta untuk musim ini. Jadi MU atau klub manapun yang berminat pada sang bek bisa mengamankan jasanya di bulan Januari. Legenda Manchester United Gary Neville memberikan kritik brutal pada Setan Merah dengan menyebut mereka sebagai tim terburuk di Inggris saat ini. Gary Neville menyebut tim asuhan Ruben Amorim sebagai tim dengan penampilan terburuk di Inggris sekarang ini. Anda sekarang menyaksikan tim sepak bola terburuk di negara ini. Tidak ada yang menandinginya, kritik Gary Neville.
Manajer Manchester United Ruben Amorim berkomentar atas performa anak-anak asuhnya usai laga melawan Newcastle. Ia mengaku malu dengan penampilan Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Legenda Manchester United Gary Neville mengaku bersimpati pada Joshua Zirkzee yang mendapatkan cemoohan dari supporter setan merah sendiri. Usai pertandingan Manchester United versus Newcastle, Gary Neville berkomentar atas kejadian yang dialami oleh Joshua Zirkzee. Ia mengaku merasa bersimpati pada pemain asal Belanda tersebut. Saya benar-benar merasa kasihan padanya. Sungguh, saya tahu ia menghasilkan banyak uang, tetapi ada manusia di sana dan ia dicemooh, ujarnya. Ia benar-benar brutal. Saya belum pernah melihat hal seperti ini selama 43 tahun saya datang ke Old Trafford. Aku Gary Neville. Akan tetapi Gary Neville kemudian menambahkan bahwa cemoohan fans Manchester United ada benarnya. Ia merasa bahwa penampilan Joshua Zirkzee saat itu memang di bawah standar. Manajer Manchester United Ruben Amorim mematok target tinggi pada pertandingan melawan Liverpool di akhir pekan ini. Ia ingin setan merah meraih kemenangan di laga ini. Dalam konferensi persnya seusai laga, Amorim mengakui bahwa timnya tidak punya pilihan lain jelang menghadapi Liverpool. Ia menyebut bahwa timnya harus menyudahi tren negatif mereka di laga ini, dan itulah mereka wajib menang menghadapi Liverpool. Ruben Amorim menyebut bahwa menghadapi Liverpool adalah sebuah laga yang sulit bagi MU, apalagi Liverpool saat ini lagi on fire. Itulah mengapa ia akan memanfaatkan sepanjang pekan ini untuk mempersiapkan tim mereka dengan sebaik mungkin. Klub Premier League Manchester United dilaporkan sudah mulai ambil ancang-ancang di bulan Januari 2025 nanti. Setan merah dilaporkan akan menjual Casemiro. Dilansir UOL Esporte, Casemiro bakal jadi pemain yang dijual MU. Ini disebabkan sang gelandang tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim. Sang gelandang dinilai sudah terlalu tua dan tidak cukup lincah untuk bermain di skema permainan setan merah. Itulah mengapa daripada MU terus menanggung gajinya yang besar, mereka memutuskan untuk menjual sang gelandang di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, sudah ada beberapa klub yang berminat pada mengamankan jasa Casemiro. Klub-klub itu berasal dari Arab Saudi. Sejumlah klub Saudi Pro League ingin menjadikan sang gelandang bagian dari tim mereka. Itulah mengapa MU saat ini menunggu tawaran-tawaran yang masuk untuk sang gelandang di musim dingin nanti. Mereka berharap bisa menjual sang gelandang di kisaran 20-30 juta pound sterling. Manajer Manchester United Ruben Amorim buka-bukaan terkait keputusannya menarik keluar Joshua Zirkzee di babak pertama saat menghadapi Newcastle. Ia menyebut bahwa keputusan itu murni karena masalah taktikal. Dalam konferensi persnya seusai laga, Amorim buka-bukaan terkait keputusannya untuk menarik keluar Joshua Zirkzee lebih awal. Ia menyebut bahwa timnya butuh tambahan gelandang dan itulah mengapa Joshua Zirkzee ia tarik. Lebih lanjut, Amorim juga menegaskan bahwa keputusannya menarik keluar Zirkzee itu bukan berarti sang striker pemain yang buruk. Ia percaya sang striker masih punya peran yang besar di skuad Manchester United dan ia akan mengandalkannya. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Setan merah dikonfirmasi tidak punya dana untuk belanja pemain baru di Januari 2025 nanti. Baru-baru ini Ruben Amorim dikonfirmasi terkait rencana belanja timnya di bulan Januari 2025 nanti. Ia mengaku bahwa MU tidak punya uang untuk belanja pemain. Dalam konferensi persnya seusai laga, Ruben Amorim mengakui secara terbuka bahwa MU tidak punya uang untuk dibelanjakan di Januari 2025 ini. Ia menyebut bahwa MU harus menjual beberapa pemain mereka dahulu, baru mereka bisa berbelanja beberapa pemain baru. Amorim juga menepis anggapan bahwa MU punya dana melimpah untuk dibelanjakan di bulan depan. Ia menyebut bahwa MU lagi berada dalam kondisi yang pelik secara finansial, sehingga mereka tidak bisa foya-foya di bursa transfer.
Manajer Manchester United Ruben Amorim mengaku malu dengan kondisi timnya saat ini. Ia menyebut bahwa ia merasa gagal menjadi seorang pelatih melihat kondisi timnya saat ini. Dalam konferensi persnya seusai laga, Amorim mengaku sangat malu dengan tren negatif MU ini. Ia menyebut bahwa ia malu tidak bisa memperbaiki performa Manchester United. Amorim menyebut bahwa Manchester United tidak boleh menyerah dengan situasi sulit yang mereka hadapi saat ini. Ia ingin timnya bekerja keras untuk bisa keluar dari situasi sulit ini sesegera mungkin. Manchester United kabarnya tertarik merekrut kiper milik klub rival Liga Inggris Brighton, Bart Verbruggen. Laporan Daily Star yang dilansir dari Give Me Sport Setan Merah menyebut merasa pesepak bola berusia 22 tahun itu ideal untuk menjadikan penerus Andre Onana di Old Trafford. Jasanya menarik perhatian sebab dia tampil luar biasa dan menjadi pemain reguler Seagulls musim ini. Tercatat penjaga gawang asal Belanda telah tampil dalam 16 pertandingan Liga Inggris 2024-2025. Sejauh ini dia mampu menorehkan 3 clean sheet serta kebobolan 25 gol. Bart Verbruggen sejatinya masih diikat kontrak cukup lama oleh Brighton. Situs Transfer Market mencatat masa kerjanya dengan The Seagulls masih berlangsung hingga 30 Juni 2028. Walau begitu, Manchester United bisa merekrutnya lebih dini jika mau memenuhi bandrol yang diminta Brighton. Give Me Sport memperkirakan pemuda kelahiran 2002 itu bakal dihargai sekitar 30 juta pound sterling.